Teknologi sekarang kan semakin berkembang ya. Kalau tanpa belajar, kemungkinan besar ilmu kita akan di situ-situ aja. Jadi, belajar itu wajib. Selama teknologi ini tidak berhenti, maka kita akan ngikutin terus sih. Ya gitu, ada yang bilang juga lebih gampang nyari orang buat ngopi bareng daripada Oh, lari oke. bareng. Jiro Lupat, ngopi pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita dengan suasana baru. Di tahun 2023 bakal ngobrol-ngobrol sama, dibuka dengan bapak-bapak. Ada Pak Andy Hendrianto. Ya. Halo. Halo. Pak, emang suaranya lembut gitu ya? Iya. Isun banget pokoknya. Dipanggilnya Pak Andy aja. Andy, iya. Pak Andy Hendrianto. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti, aduh, kan itu yang deg-degan. Maaf ya Pak, ini maklum udah 1 tahun kita hibernasi. Dari 2022 kan kantor Fatiknya pindahan gitu ke sini, jadi kayak yang host podcastnya ini kan host podcast magang nih Pak, jadi kayak deg-degan aja gitu. Pak Andy Hendrianto, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Andy. Kalau di sekolah biasanya tahun ajaran baru, tahun baru tuh ini perkenalan. Oh, oke. Silakan Pak Andy untuk memperkenalkan diri. Oh iya. Singkat aja kali ya. Nama saya Andy Hendrianto. Kalau sekarang kerja di sebenarnya kerja kalau kantor sih di Jakarta, di Ellipsoft Teknologi Asia. Tapi sejak setahun lalu kita buka cabang nih di Cirebon, di Majasem. Itu karena pandemi kemarin, jadi selama 2 tahun kita WFH gitu ya. Jadi karena daripada kita bolak-balik lagi Jakarta Cirebon, akhirnya kita bangun perusahaan di Cirebon sebagai cabang gitu. Di sini sudah ada 5 orang. Kalau untuk di Jakarta sekitar 23 orang. Nah, jadi total 28 orang ya, plus sekitar 28 orang lagi di luar di outsourcing ya, banking. Nah, posisi saya sendiri sebenarnya programmer nih di kantor, di perusahaan, dan sekarang kebetulan dipercaya sebagai CEO-nya. CEO-nya dari Ellipsoft Teknologi Asia. Programmernya juga. Jadi kayak double job gitu. Double job. CEO juga, programmer juga gitu ya. Tapi sekarang sih udah mulai disposisikan sih ke bawah gitu. Untuk hal-hal tertentu sih memang masih saya pegang di perusahaan ya. Terutama untuk aplikasi-aplikasi yang core-nya gitu, yang masih saya pegang. Keren, kita kedatangan seorang bapak programmer. Apa sih Pak yang menarik dari seorang programmer gitu? Yang menarik sih sebenarnya ini kan berhubungan sama dunia IT ya, yang kalau kita lihat kan sebenarnya dunia yang terus berkembang gitu dari tahun ke tahun tuh, perkembangan teknologinya tidak membosankan ya, terus saja berkembang gitu ya. Jadi contohnya di perusahaan kita sendiri yang core bisnisnya contact center. Nah, jadi contact centernya ini sendiri sebenarnya mengalami beberapa perkembangan ya. Di awal-awal kita berdiri perusahaan, yang pertama kita kembangkan adalah masih call center namanya. Karena channel yang kita kembangkan masih berbentuk voice. Itu di tahun 2014 kita berdiri, kemudian makin ke sini perkembangan teknologi, terus dari sisi user juga menggunakan banyak channel ya. Salah satunya adalah
misalnya WhatsApp gitu ya. Kemudian ada sosial media yang lain, Facebook, Instagram gitu, mungkin Telegram, ada Line gitu ya. Nah itu dari tadinya sebuah call center, kemudian bergerak nih teknologinya menjadi sebuah kontak center, bahkan udah omni channel. Jadi semua channel ya dari berbagai channel tuh, dari voice, kemudian dari sosial media, dari WhatsApp gitu ya, itu masuk ke dalam satu platform. Jadi nanti si user nih di aplikasi hanya membuka satu aplikasi yang bisa mengakses semua channel gitu. Jadi nggak harus buka channel Instagram, channel Facebook gitu, WhatsApp gitu. Tapi dalam satu platform itu bisa multi channel yang bisa diakses. Jadi itu salah satu perkembangan ya teknologinya. Mungkin nanti ke depan sebenarnya banyak lagi tuh permintaan, mungkin ada dari TikTok berubah lagi. Iya, berubah ya, lagi. Jadi ini tergantung dari channel-channel itu bisa kita akses atau tidak gitu. Jadi memang ada beberapa channel yang belum bisa diakses, tapi ada demand dari market gitu ya, dari pasar yang meminta juga sih, tapi karena belum dibuka jadi kita belum bisa akses. Jadi banyak nih. Dan itu yang menarik sih ya. Itu salah satu bidang aja nih, kontak center. Belum bidang-bidang lain ya untuk IT itu. Jadi menarik sih. Gitu. Sebelum ngobrolin bedanya kontak center sama call center nih, mulai pertama terjun ke dunia programmer gitu, Pak Endi, emang suka gitu dari dulu iya, disuruh gitu, disuruh orang tua, disuruh, ayo kamu harus jadi programmer gitu atau gimana? Apa emang suka gitu? Iya. Sebenarnya kalau kenapa jadi programmer, sebenarnya dulu saya kuliah di elektro, tapi begitu bekerja saya ditaruh di sebagai programmer aplikasi. Waktu itu di tahun 99 akhir ya, itu saya menangani sentral telepon tuh, sentral telepon. Kemudian di tahun 2001 pindah kerja, itu dari sentral telepon yang raknya gede gitu, pindah ke dalam satu PC. Itu juga tetap berhubungan sama telepon ya, telekomunikasi. Ini namanya soft switch. Jadi nanti hanya satu PC, kemudian ditambahkan beberapa card gitu, jadilah soft switch gitu ya. Fungsinya buat telekomunikasi juga. Nah, terus kemudian saya konsisten tuh dari mulai 99 tuh jadi programmer, tapi fokus di aplikasi telekomunikasi sampai saat ini gitu. Berarti emang suka ya, emang. Ya menarik sih, menarik gitu. Meskipun mungkin banyak kesulitan, terus dari sisi perkembangan teknologi juga kita nggak boleh berhenti belajar sih ya, harus terus ngikutin. Dan satu lagi, di aplikasi itu kan sebenarnya banyak bahasa pemrograman. Nah itu juga pusing itu juga berganti-ganti gitu ya, tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi harus ngikutin terus sih. Tapi belajar gitu ya. Tapi itu jadi dinamis kitanya, jadi nggak stuck di situ aja gitu ya. Jadi berinovasi, jadi belajar hal-hal baru lagi. Bener. Gitu ya Pak. Itu emang suka. Mau nanya lagi nih Pak, sebagai seorang programmer tuh apa aja sih yang dilakukan untuk terus berinovasi gitu, menghasilkan produk-produk yang baru, yang berinovasi di era digital sekarang kayak gitu? Yang pertama sih memang yang paling penting adalah kemauan dulu ya. Kemauan dulu. Jadi dari kemauan itu biasanya kita banyak melakukan inovasi. Terus memang ada tekanan juga dari pasar gitu ya, ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Kalau misalnya kita tidak belajar gitu, tidak berinovasi, hukum alamnya pasti kita juga akan ditinggalkan. Nah itu jadi ya selama teknologi ini tidak berhenti, maka kita akan ngikutin terus sih. Memang sih kelihatannya capek ya, karena kayak gak ada habisnya gitu ya, gak selesai-selesai gitu ya Pak. Tapi itu mungkin dinamisnya di situ sih gitu. Berarti emang harus mengikuti perkembangan zaman gitu, jangan stuck di situ aja ya Pak.
nanti ketinggalan. Yang lain udah pada kemana? Kita masih di situ aja ngejedok. Terus Pak Eni nih sebagai seorang CEO gitu sekaligus programmer gitu, ada kesulitan nggak sih dalam manage gitu untuk menyelesaikan pekerjaannya gitu? Ya, kesulitan udah pasti sih, ada terutama di dalam memanage karena kan kita juga di awal-awal memang berangkat dari seorang programmer, kemudian masuk di tahun 2014 tuh jadi memanage juga gitu kan ya, pasti kesulitannya banyak tuh. Iya, makanya jadi makin puyeng gitu nggak sih Pak? Iya. Jadi programmernya aja kan udah pusing gitu. Belum ngurus internal gitu ya, tapi bertahap sih kita belajar gitu. Setiap tahun kita akan ada review gitu, mana sih yang harus diperbaiki, mana yang terus ditingkatkan. Jadi alhamdulillah sih sampai saat ini berjalan lancar gitu ya. Jadi nggak ada kendala sih, bisa ditangani gitu. Dan banyak belajar sih jadinya, banyak belajar. Iya, ada perubahan gitu ya Pak, kalau misalnya. Terus mengenal banyak karakter gitu ya, kan karyawan banyak nih, karakternya pasti beda-beda si A gitu. Ini, si B ini. Ada yang meten, ngeyel. Gampang ya Pak, mudah-mudah aja gitu ya. Iya, kalau dipikirin malah makin puyeng. Jalanin aja gitu berarti ya Pak. Jalanin aja. Terus ada ini nggak sih Pak, kejenuhan gitu kalau lagi kerja? Kejenuhan udah pasti sih, udah ada. Justru kejenuhan kadang-kadang ini mungkin di saya ya. Apa kalau misalnya kita menghandle satu misalnya menghandle sebuah aplikasi gitu ya. Nah, aplikasi ini dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh nggak ada perkembangan gitu. Jadi kadang-kadang kan ada klien yang nggak inovasinya mungkin lambat lah ya, lambat gitu. Maunya kayak gitu aja. Gitu iya, jadi itu aja. Jadi kadang-kadang kalau menghandle lagi tuh, aduh, agak-agak jenuh gitu ya, karena nggak ada perkembangan gitu dari awal masang sampai. Kan kita ada proses ini juga ya, ada proses maintenance ya setiap tahun. Jadi kita maintain gitu. Kadang-kadang di luar sana udah kemana, ini masih di sini aja. Jadi jenuh-jenuhnya seperti itu sih, gitu. Tapi kalau hal-hal baru bukan jenuh, pusing. Karena harus belajar lagi. Tetap intinya emang harus belajar ya Pak. Betul. Walaupun udah jadi programmer tuh sudah ngerasa banyak ilmunya, tetap aja masih kurang. Merasa kurang. Namanya manusia. Kalau Isen lihat-lihat nih Instagramnya Pak Endi nih, suka lari ya Pak? Iya, suka lari. Dari kenyataan? Dari kalau lari sih sebenarnya baru di 2018 akhir ya, tapi awal di 2019 sih mulai agak rutin ya. Karena mungkin kecelakaan juga sih masuk ke lari. Jadi di 2018 tuh ngelihat timeline di Facebook teman-teman tuh kok ngebahas lari gitu. Saya nggak ngerti apa-apa nih. Akhirnya mulai ikut. Apa ya gitu ya. Terus akhirnya tertarik tuh ikutan 5 kilo di Panran ya. Panran 5 kilo di ITB tuh. Nah, terus di Oktober 2018. Nah, dari situ pertama kali itu. Pertama kali. Nah, begitu pagi-pagi tuh habis subuh bangun gitu ya. Terus kita startnya di Asia Afrika, terus finishnya di gerbang kampus kan ya. Nah, begitu nyampe Asia Afrika gitu. Ada sesuatu yang beda gitu ya. Kayaknya dunianya beda nih dari dunia programmer gitu ya. Dan langsung klik tuh, belum lari tuh, udah klik gitu. Lihat orang-orang yang tersenyum gitu ya, semangat gitu, wah keren gitu ya. Terus lari deh 5 kilo. Nah, begitu lari kita semangat nih, saya semangat gitu ya. Lihat yang lebih tua banyak juga. Baik yang ikutan ya berbagai usia gitu ya Pak. Karena lagi saking semangatnya, terus padahal itu kan pertama kali lari ya. Iya, baru awal. Nggak ngerti apa-apa. Jadi agak kenceng gitu begitu mau masuk finish tuh.
ternyata kena ini lutut. Kenapa tuh Pak? Cedera. Oh. 200 meter sebelum finish cedera. Wah, langsung. Saking semangatnya itu saking ya Pak. semangatnya udah dapat medali segala macam, terus makin lama makin sakit tuh. Pulang ke Cirebon, untung masih bisa nyetir. Setelah itu tapi 2 minggu nggak kerja. Bengkak mungkin? Enggak. Kayaknya mungkin waktu itu bebannya 72 kilo. 72 kilo terus mungkin ini nggak ini ya, bebannya terlalu berat. Iya. Gitu. Mungkin saking bersemangatnya nggak kerasa tuh Iya, Pak. gitu. Nggak kerasa. Dari situ tuh baru mulai lari lagi. Itu cukup membutuhkan 2 bulan tuh Mbak Eka. Pemulihannya. Terus kapok? Enggak, karena tadi udah dapet kliknya tadi. Jadi 2019 mulai lagi gitu. Oh, jadi istirahat dulu 2 bulan. Nah, di 2019 juga cederanya banyak tuh. Oh, nggak cuma kaki. Kaki kanan, habis itu kaki kiri, lutut, tumit gitu ya, pernah 6 kali lah. Habis itu tapi habis itu saya selalu bertarget sih. Nah, di 2019 juga udah bisa sampai di akhir-akhir tuh udah bisa 21 kilo 2 kali gitu. Jadi, itu ikutannya di sekitar kemana aja tuh? Bandung. Waktu di awal-awal sih di Bandung, terus di Jakarta gitu ya. Di Puncak juga tuh kan ada, sebenarnya di kampus tuh setiap tahun ada event Jakarta Bandung tuh. Nah itu ikut juga gitu. Ya. Seru sih, seru. Isen mau nyobain. Nah itu mungkin mereka dalam 1,5 tahun tuh dari 72 kilo turun jadi sekarang 57. Oh, turun berapa kilo tuh berarti? Hitungin Beb. 72. 72 kali 57. Lumayan. Itu gara-gara lari aja Pak? Lari aja. Oke, pulang dari sini Isun harus lari. Emang tapi kalau lari gitu butuh partner gitu nggak sih Pak awalnya? Enggak sih. Sendiri aja udah? Sendiri aja. Kalau di sini kan enggak, ya paling sendiri gitu ya. Nanti paling ketemu di jalan. Banyak kok. Kalau di sini juga banyak lain. Enggak, kadang kalau mau ikut tuh kan kita pemula gitu kan, noob gitu kan maksudnya. Ya malu aja gitu, yang lain udah pada misalnya ntar larinya udah pada kenceng, kita yang lembon-lembon di belakang gitu. Kayak butuh temen yang pemulanya juga gitu, tapi susah gitu. Lari dari kenyataan. Iya, kadang ya gitu, ada yang bilang juga lebih gampang nyari orang buat ngopi bareng daripada lari bareng. Soalnya emang harus diniatin dulu kemauan gitu. Udah kemana-mana nih Pak lari-larinya. Selain lari, hobinya? Saat ini sih lebih sering, ya paling baca buku lah ya. Kalau ini mah selain itu. Tapi yang sering posting sih lari. Larinya diposting terus ya Pak. Berarti udah berapa kilo nih total lari? Banyak banget. Iya, udah diikutin kemana-mana. Bulan depan, insya Allah kalau nggak ada apa-apa sih di Jogja 50 kilo. 50 kilo. Itu tuh full lari gitu Pak? Iya, nggak full. Soalnya itu kan trail ya. Nanti naik turun gitu. Mungkin ada gunung, bukit kali ya, pasir, pantai gitu. Kayaknya nggak full lari, itu berat. Pasti ada jalan cepet ya gitu. Iya. Mau ikutan ntar di Cirebon? Ada lagi nggak sih? Suka ikut lari. Oh iya, Tete ikut lari. Nggak ada postingannya. Nanti kalau lari-lari lagi ajakin ya Pak. Oh boleh. Tapi jangan ditinggalin. Oh. Gitu Isun mikirnya kalau lari barengan gitu, kayak yang kita yang lembon lah istilahnya tuh di belakang gitu ditinggal. Sebenarnya kalau minggu kayaknya banyak ya di mana? Alun-alun tuh. Itu kan keliling doang tuh. Keliling apa sih? Keliling lapangan ya, lapangan di Car Free Day gitu-gitunya ya. Berarti kalau lari tuh hobi aja ya Pak? Kalau udah mumet sama program-program? Hampir tiap minggu sih rutin. Itu healingnya mungkin ya larinya. Healing dari kerjaan yang ngutak-ngatik di depan komputer gitu. Kalau misalnya 2 minggu kelewat gitu, itu berat lagi tuh Mbak. Oh, mulainya ya? Mulainya. Jadi saya sih lagi ngusahain seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali? Oh, biasanya sebelum kerja itu ya pelan-pelan aja sih, 5 kilo. Nanti biasanya kalau
jarak jauhnya Sabtu atau Minggu. Di weekend ya. Di weekend. Ya. Ada inovasi baru apa nih Pak sebagai programmer? Bikin produk apa gitu? Beberapa inovasi sih sedang kita lakukan ya. Salah satunya tuh ini sebenarnya market juga ya, dari market juga. Jadi ada kalau sekarang tuh nanti ke depan nanti si customer lewat mobile apps itu bisa menghubungi perusahaan atau apalah gitu ya, bentuknya banking atau retail atau apa gitu. Itu video call dengan si agentnya. Jadi nanti nggak hanya kedengaran voice-nya aja, tapi udah videonya juga. Terus salah satu yang sudah kita kembangkan terintegrasi juga itu aplikasi buat telemarketing gitu ya, atau survei atau apapun yang scripting pertanyaannya sudah di set di server, kemudian itu bisa si robot nih yang bertanya. Oh, ada robotnya gitu. Voice-nya si robot ini yang jadi sesuai pertanyaan, nanti setiap jawaban dari si customer-nya itu dicatat sebagai sebuah teks dan rekamannya, kemudian di collect dan diolah nanti sebagai sebuah report. Nah, jadi ngobrolnya sama robot. Iya, gitu. Suara robotnya gimana Pak contohnya? Kan sekarang suara robot macem-macem gitu kan, jadi biar nggak bosen yang gitu-gitu aja gitu. Jadi gimana? Suara robotnya yang pasti perempuan sih. Oh, perempuan. Suara Isunnya itu apa? Isun daftar jadi suara robot ya gitu. Jadi isi suaranya. Selain itu voice ya. Banyak juga sih kita integrasi dengan artificial intelligence yang bentuknya data. Misalnya chatting, kan semua banyak ya, chatting lewat WhatsApp, nanti yang jawab robot. Nah itu kita juga banyak berkecimpung di situ gitu. Di dunia perobotan ya. AI sih lebih jelasnya. Iya. Yang Isun nggak paham sih sebenarnya. Tapi keren. Semoga makin sukses nih Pak produk-produk barunya. Terima kasih banyak. Semoga makin pusing. Jadi program. Ya kan emang harus pusing kan Pak. Biar makin belajar lagi gitu, makin pusing banyak. Menyenangkan nggak apa-apa ya. Iya, pusingnya menghasilkan ya Pak. Pak ini makasih nih udah mampir-mampir di Ngopi Pasti. Terima kasih banyak sudah diundang. Ada ini nggak kalimat apa gitu motivasi buat teman-teman Ngopi Pasti gitu. Ke sini boleh. Oh ya. Ini menurut Mbak Eka katanya suasana baru nih gitu ya dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan Ngopi Pasti ya itu lebih banyak lagi nih narasumbernya yang bagus-bagus, kemudian tambah besar Ngopi Pastinya nih. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat nih buat masyarakat terutama atau netizen ya. Kalau buat teman-teman programmer di luar sana gitu ada apa gitu mau nyampein apa gitu? Iya, mungkin buat khususnya buat para programmer mungkin lebih banyak lagi belajar tentang perkembangan teknologi, karena teknologi sekarang kan semakin berkembang ya. Kalau tanpa belajar kemungkinan besar ilmu kita akan di situ aja. Jadi belajar itu wajib. Gitu. Itu wajib untuk semuanya gitu ya Pak. Iya. Makasih nih Pak ini udah mampir-mampir. Sukses ke depannya. Amin. Semoga semakin jadi programmer yang handal. Seantero jagat gitu. Kalau bisa udah. biar yang muda-muda aja. Tadi pas Pak Indi bilang semoga tambah besar, itu udah pengen bilang udah besar Pak.
Nanti main-main lagi ya Pak. Oke, Ngopi terima pasti. kasih banyak, Nanti terima kita kasih lari banyak. bareng juga. Boleh, siap. Siap. Mas Faisal jadi pesernya tuh. Iya, dia ikutan juga nanti. Ya, sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast. Episode kali ini kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Ya.